Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pembelajaran hari ini adalah melanjutkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujuran dan ketabahannya. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad sering mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan, tentunya dari orang-orang kaum kafir Quraisy, mulai dari caci maki dan penghinaan hingga ancaman akan dibunuh. Kaum kafir Quraisy mengira bahwa kekuatan Nabi Muhammad terletak kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu, pada suatu ketika beberapa pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Tentu saja, tuntutan mereka itu ditolak secara baik oleh Abu Thalib. Mereka pun pulang dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib. Usaha pertama kaum kafir Quraisy tidak berhasil. Kemudian kaum kafir Quraisy kembali datang dan mengancam Abu Thalib. Mereka mengajukan pilihan kepada Abu Thalib, yaitu Abu Thalib bersedia menghentikan dakwah Nabi Muhammad atau mereka sendiri yang akan melakukannya. Mendengar ancaman dari kaum kafir Quraisy, Abu Thalib merasa khawatir akan terjadi perpecahan dan permusuhan. Oleh sebab itu, Abu Thalib pun menemui Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa, "Wahai keponakanku, hentikanlah mendakwahkan Islam demi keselamatanmu dan keselamatanku pula. Janganlah membebaniku dengan beban di luar kesanggupanku. Berhentilah mengajak orang-orang meninggalkan berhala-berhala yang ia sembah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak pernah meninggalkan dakwah agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku hancur binasa karena Allah." Setelah itu, Nabi Muhammad berbalik dan meninggalkan pamannya. Setelah itu, Abu Thalib memanggilnya dan berkata, "Pergilah dan teruskan perjuanganmu Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada mereka karena suatu alasan apapun." Dengan berita tersebut, kaum kafir Quraisy kehabisan cara menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memboikot Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Keputusan pemboikotan tersebut ditulis dan digantungkan oleh kaum kafir Quraisy di Ka'bah. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun. Tentunya 3 tahun tersebut umat muslim sangat menderita. Tetapi mereka menghadapi dengan sabar, tawakal, dan tabah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 3 tahun lamanya, pengumuman pemboikotan tersebut jatuh dimakan oleh rayap. Beberapa pemuka kaum kafir Quraisy merobeknya karena merasa kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin dan keluarganya. Dengan demikian, pemboikotan pun telah usai dan kaum muslimin dapat bebas kembali melakukan kegiatan seperti semula. Tidak tinggal diam, kaum kafir Quraisy terus mengadakan perlawanan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan berbagai cara. Mereka membujuk, mempengaruhi, bahkan mengancam Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Tujuannya adalah agar beliau berhenti menyampaikan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah. Datang kepada Nabi Muhammad seraya menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi. Dengan sangat tegas Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut. Hal tersebut karena dakwah Nabi Muhammad tidaklah untuk memperoleh keuntungan duniawi, akan tetapi demi tegaknya agama Allah di muka bumi. Selanjutnya ada Walid bin Mughirah yang diutus para pemuka Quraisy untuk menemui Abu Thalib, seraya membawa seorang pemuda yang ingin ditukar dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Uqbah bin Mukid yang membawa kotoran unta untuk melemparkan ke punggung Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bersujud di samping Ka'bah. Ada juga Abu Lahab, pemuka kaum kafir Quraisy yang selalu mengadakan tekanan terhadap Nabi Muhammad
sering memaki, menghina, memfitnah. Ia juga sering membuang kotoran dan najis lainnya ke halaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Abu Jahal. Ketika Nabi Muhammad sholat di dekat Ka'bah, datang Abu Jahal membawa batu besar. Ia bermaksud menjatuhkan batu itu ke Nabi Muhammad ketika sedang sujud. Akan tetapi, ketika batu itu sudah diangkat dan akan mendekati Nabi Muhammad, tiba-tiba Abu Jahal lari ketakutan. Ia melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar akan menerjangnya. Abu Jahal pun lari ketakutan. Selamatlah Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anakku beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun demikian, Nabi Muhammad tetap semangat tanpa putus asa sedikit pun untuk mendakwahkan agama Allah, yaitu agama Islam. Selanjutnya ada ketabahan para sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Fukaihah, Habab bin Arad, Labibah, Suhail bin Sinan dapat kalian pelajari di buku SKI masing-masing, yaitu di halaman 14 sampai 17.